Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Engkau mati dan bangkit bagi kami Tuhan, dan kami bersyukur oleh kemurahan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan. Oleh karena Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. oleh karena kemurahan-Mu, Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu Atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. katakan aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. lebih lagi, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, karena Haleluya, Kau berikan buat kami. Haleluya. Yesus, kami terlalu percaya kepada-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Kami bersyukur Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Yesus sucikan daku,
Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Lebih lagi nyatakan Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sucikan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Kau jadikan kami baru Tuhan Yesus. Kau jadikan kami baru Tuhan. Karena Tuhan kita Kau jadikan kami seperti Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu Kau nyatakan bagi kami Darah-Mu menyucikan hidup kami. Oh haleluya, Tuhan Yesus, menebus kami, menyucikan kami. Kau jadikan kami baru. Terima kasih. Kau ubahkan kami Tuhan Yesus. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Shikarala barata karala barasandara baramu. Haleluya, shandara barata karala barashandi. Amin Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. kami panggil. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Nyatakan Yesus,
hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya, haleluya. Shikararara barasyandi. Engkaulah Bapa yang baik. Engkau Bapa yang penuh kasih karunia. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kesempatan yang indah, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh sungguh menikmati Tuhan. Urapan-Mu Tuhan mengurapi setiap kami. Dan biarlah urapan ini terus mengalir, menjamah setiap kami yang ada di rumah-rumah dimanapun Tuhan umat-umat-Mu berada. Hadirat-Mu menjamah, urapan yang baru turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami, dan urapi setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, puji Tuhan. Setelah kita merayakan Jumat Agung dan kebangkitan Kristus, saudara, nah minggu ini, pekan-pekan ini kita akan berbicara tentang no Christ, no crown. Tidak ada salib, tidak akan ada kemuliaan dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Kolose 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 katakan begini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya saudara kita sedang berhutang banyak, kita mungkin dikejar-kejar oleh debt collector hari-hari ini. Karena mungkin usaha, karena berbagai hal. Lalu tiba-tiba ada seseorang konglomerat. Lalu dia katakan, oke, aku tanggung, aku melunasi semua hutangmu. Saya yakin dan percaya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kita sukacitanya akan luar biasa. Nah saudara, Kristus sudah lakukan buat saya dan saudara. Ketika dia naik ke atas kayu salib, hari Jumat minggu yang lalu ketika kita merayakan kematian Kristus dalam ibadah Jumat Agung. Di mana hutang kita yang berhutang, dipakukannya di atas kayu salib. Sehingga dia katakan, sudah lunas. Semua kita sudah dibayar. Di Galatia 3 ayat 13 katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadikan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, Yesus yang tidak berdosa, dia tergantung antara langit dan bumi. Menjadi orang yang terkutuk untuk saya dan saudara. Itu yang Yesus sudah lakukan untuk kita semua saudara. Nah saudara yang saya kasihi, biarlah hari-hari ini kita semakin menyadari akan hal ini saudara. Oleh karena itu saudara, hari ini kita akan belajar ada 3 kemuliaan salib Kristus. Di balik salib yang mungkin tempat eksekusi. Tapi di balik salib itu ada 3 kemuliaan yang akan kita renungkan hari ini saudara. Nah yang pertama saudara, Yesus menghapus hutang dosa kita. Dia memakukannya di atas kayu salib saudara. Kolose 2 ayat 14 tadi.
dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, upah dosa adalah maut, mati, neraka selama-lamanya. Kita berhutang kepada Allah, saudara. Nah, saudara, pengertian tentang kata dosa, bahasa aslinya itu harmatea, saudara. Artinya meleset dari sasaran. Kalau main type yang lebih gampang untuk dimengerti kayak panahan, saudara. Kalau orang panahan sasaran nilai yang paling tinggi, yang perfect itu ada titik tengahnya, saudara. Nah, mana meleset? Kita meleset melakukan kehendak Tuhan. Kita salah melakukan kehendaknya. Oleh karena itu ketika kita jatuh dalam dosa, maka manusia terputus relasinya dengan Tuhan. Konsekuensinya harus dibuang keluar. Nah, oleh karena itu saudara, hari-hari ini di mana Tuhan memulihkan hidup kita, dan saya mendorong setiap kita standar hidup kita bukan standar dunia. Ukuran kehidupan kita jangan ikut-ikutan gaya dunia, Bapak Ibu. Tapi standar hidup kita adalah kesempurnaan seperti Kristus. Ya, setuju boleh katakan amin, saudara. Nah, saudara, setiap orang manusia berusaha untuk menghapus dosa. Dengan apa, saudara? Dengan agama. Saya mau katakan agama tidak pernah mengampuni dosa kita. Agama cuma mengajarkan supaya hidup kita tidak kacau. Tapi tidak bisa mengampuni segala dosa kita. Dengan amal saleh, perbuatan baik kita, amal saleh kita tidak akan pernah menghapus dosa kita. Makanya saudara, Matius 18 ayat 24 katakan begini. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, saudara, 10.000 talenta itu banyak, saudara. Kalau satu talenta 6.000 dinar bagi mata uang Israel, saudara, berarti saudara 60 juta dinar. Nah, waktu itu kita tahu, saudara, upah seorang bekerja 1 dinar sehari, saudara. Jadi kalau setahun, saudara, ya dikalikan 30 dinar, saudara, berarti, saudara, untuk melunasi utang 10 talenta, 60 juta dinar, berarti kita harus bekerja kurang lebih 200.000 tahun. Adakah orang yang bisa hidup sepanjang itu? Bisakah kita melunasi hutang-hutang kita? Dengan kata lain, saudara, kita nggak mungkin bisa melunasi hutang kita. Hanya salib Kristuslah, grafirat Tuhan Yesuslah yang bisa mengampuni segala dosa kita, saudara. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 katakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercala. Saudara, menebus. Berarti kalau konteks zaman itu, saudara, kita seseorang membeli dari pasar budak. Jadi kalau dulu tuh budak orang dijual. Ya, dijual untuk dibeli jadi budak lagi, saudara. Nah, ada satu hamba Tuhan, satu tokoh namanya William Wilberforce. Dia ini penentang perbudakan di zaman itu. Dia menentang perbudakan. Lalu suatu hari, saudara, di pasar sedang ditawarkan ada satu budak yang wajahnya tidak baik, saudara. Tapi dia beli budak ini. Begitu dia beli budak ini, saudara, budak ini marah-marah, caci maki, saudara. Lalu akhirnya budak ini dibawa sampai ke rumahnya. Dan budak ini tetap marah-marah, pencak-pencak gitu kan, saudara. Sama William, saudara. Lalu William kasih lihat. Saya membeli kamu dengan nilai sekian. Lalu dikasih surat satu. Nih kamu tanda tangan suratnya. Aku membeli kamu bukan mau mempekerjakan kamu. Tapi aku membeli kamu. Aku mau menebus kamu. Ini kamu tanda tangan surat. Setelah itu kamu bebas. Silakan kamu pergi. Lalu budak ini
mentandatangani surat itu, lalu dia pergi. Sambil marah-marah, saudara. Sampai setelah beberapa lama dia pergi, saudara. Saudara, namanya budak. Dia di luar sana, dia nggak tahu dunia di luar sana. Dia nggak tahu kemana-mana, dia nggak bisa kemana-mana. Dan dia juga nggak bisa tinggal kemana-mana. Dan akhirnya anak budak ini sadar. Dan dia kembali kepada tuannya, namanya William. Lalu dia ngomong begini, aku sadar. Kamu sudah membeli aku dan aku sudah bebas. Tapi ketika aku bebas, aku nggak tahu aku mau kemana. Sekarang aku ketahui kalau engkau sudah menembus aku. Sekarang aku mau mengabdikan diriku seumur hidup. Aku rela menjadi budak. Saudara kasih Tuhan, kita sudah ditebus. Kita sudah dibeli oleh darahnya Kristus. Sehingga kita semua menjadi orang yang merdeka. Yesus sudah membayar. Kita ditebus dengan darah anak domba Allah. Dengan darahnya sendiri. Yesaya 53 ayat 5 katakan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan kalimat terakhir ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia katakan, it's finished. Sudah selesai. Semua hutang dosa kita sudah diselesaikan, saudara. Kemuliaan salib yang kedua adalah Allah membuktikan kasihnya yang terbesar. Allah membuktikan kasihnya yang terbesar buat saya dan saudara. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, saya sering kali ingatkan kita kalau ada seseorang mau menebus kita karena perbuatan, karena baik, karena pernah ditolong. Itu hal yang biasa. Tapi saudara, Yesus menebus dosa kita ketika kita masih hidup dalam berdosa. Kita masih hidup dalam pemberontakan dengan Tuhan. Dan dia sudah menang. Makanya saudara, Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diterang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu yang Yesus sudah lakukan untuk saya dan saudara. Supaya kita memiliki hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang mau katakan yes. Yang ketiga saudara, kemuliaan salib yang ketiga adalah Yesus membuka jalan kita kepada Bapa di sorga. Markus 15 ayat 37 dan 38 katakan begini. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir yang menutupi, yang memisahkan antara ruang maha kudus sama ruang kudus. Itu ada tirai yang tingginya 18 meter saudara. Yang lebarnya 9 meter. Tebalnya saudara kan itu sejengkal. Karena benang-benang yang dicait, yang ditenun sedemikian rupa. Tebalnya 1 jengkal saudara. Itu tiba-tiba robek dari atas sampai ke bawah. Itu yang terjadi. Nah saudara, kenapa orang tahu bahwa ini robek dari atas ke bawah? Karena ada imam. Yang di dalamnya waktu itu di bait suci itu saudara. Karena sedang mempersembahkan korban petang. Makanya saudara, saya yakin percaya Yesus mati kurang lebih jam 3 sore. Alkitab katakan dari jam 12 siang sampai jam 3 petang itu kegelapan menutupi bumi. Yang sering kali kita sebut gerhana matahari dan gerhana bulan saudara. Tetapi yang luar biasanya dari peristiwa ini saya mau yakinkan Bapak Ibu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namanya gerhana matahari atau gerhana bulan saudara. Itu gak ada sampai 3 jam. Sampai hari ini setahu saya belum pernah ada yang selama itu. Paling lama hanya beberapa menit. Tapi waktu saat Yesus mati 3 jam. Kegelapan gerhana matahari dan gerhana bulan menutupi bumi. Dan ketika dia berteriak, sudah selesai. It's finished. Tirai terbelah dari atas ke bawah. Sehingga saudara,
Yesus membuka jalan kita ke surga. Gak perlu lagi harus melewati darah binatang. Gak perlu lagi melewati imam. Itu pun setahun sekali baru boleh masuk, saudara. Tapi hari ini, saudara, saya mau katakan, setiap kita bisa berseru kepada Dia, bisa datang kepada Dia. Makanya Ibrani 10 ayat 19 dan 20 katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, saya ingin percaya semua kita rindu masuk surga. Amin, saudara. Saudara, kita masuk surga gak cukup hanya pujian penyembahan. Pujian penyembahan melatih kita untuk tinggal di surga. Kalau saudara mau tinggal di surga, makanya hari-hari masih tinggal di muka bumi ini banyak memuji menyembah. Tapi password untuk masuk surga itu adalah darah Yesus. Darah Yesus untuk kita masuk ke dalamnya, saudara. Makanya di Wahyu 3, 5 ayat 8 katakan, ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawat emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saudara saya kasihi, saya ingin percaya saudara. Makanya hari-hari ini kita mesti banyak doa, memuji, menyembah Tuhan. Kita yang sudah dimerdekakan. Karena melalui doa dan pujian penyembahan kita, itu kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus akan melatih kebiasaan hidup kita untuk senantiasa memuji, menyembah Tuhan. Saudara yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini. Saudara yang buka hati bagi Dia, mari angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa bersaudara. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan darah Yesus menebus, menyucikan dan menguduskan setiap kami. Kami yang terluka, kami yang kecewa, kami yang takut, kami yang khawatir. Biar darah Yesus menguatkan dan meneguhkan kita dan memulihkan setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati umat-umat-Mu, sembuhkan yang sakit, pemulihan karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan dan menguduskan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Salibnya, salibnya.